warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang ada di Indonesia maupun di luar negeri ya. Kali ini saya bersama Cak Andin, seorang manajer dari Jagat Spiritual Kudus ya. Sudah lama kita nggak buat konten ya Cak ya, karena sibuk pemirsa ya, sibuk urusan pribadi masing-masing lah gitu. Ini nanti saya akan ngobrol-ngobrol bareng bersama manajer dari Jagat Spiritual Kudus. Menurut pengalaman beliau saat eksplor ikut saya di Jagat Spiritual Kudus itu seperti apa, nanti bisa diceritakan beliau ya. Ini bahasanya mungkin nanti campur-campur pemirsa ya. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia ya. Tapi di sini tidak ada artinya nanti ya. Mungkin kalian nggak tahu, kita Google aja gitu. Ya Cak ya, gitu. Nggak ada translate. Oh iya, nggak ada translate. Oke Cak Din, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah Cak, sangat bagus, baik. Alhamdulillah sekeluarga sehat. Sama juga, kita semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Dan juga keluarga juga semuanya. Oh amin, ya amin. Oke, dari Cak Adit sendiri ya. Iki ngene Cak, menurut sampean pengalaman apa sih yang paling serem pas awake dhewe explore? Itu pengalaman apa? Coba ceritakan. Nah, sebenarnya banyak sekali ya. Banyak sekali itu pengalaman suatu ikut JSK dari pertama sampai kemarin itu macam-macam. Itu maksudnya macam-macam itu dari satu tempat ke tempat yang lain itu banyak sekali hal-hal yang bisa dikatakan mistis, juga bisa dikatakan sedikit kayak guyonan. Banyak sekali. Salah satunya yang guyonan. Iya. Tapi memang kejadian guyonan itu. Maksudnya guyonan itu gini. Kita dikasih info tempat mistis itu seperti kebun. Itu memang kita ke sana, siang itu kita ke sana. Terus sore kita cek lokasi. Kita bawa sama Abah Ahmad. Ya, Pak Ahmad Sama ya. saya itu berdua. Itu cek lokasi, hawanya mistisnya itu kuat banget sebelum maghrib. Yang jadi guyonan, yang jadi lucunya itu malamnya kita ke sana rame-rame sama kru. Itu ndak ada yang namanya hawa mistis, itu ndak ada sama sekali. Biasa Cak ya. Biasa sekali. Bawa ini biasa Bawa berarti ya? biasa aja kayak kita main di lapangan sepak bola. Aku malah kucing guyu pokoknya di situ. Itu masuk hal yang sangat lucu. Itu salah satunya situ. Dan mungkin yang apa jenenge yang paling serem ya. Iya. Itu mungkin 80-70% itu serem semua. Cuma memang ada satu dua yang mungkin bisa dikatakan Dagelan Cak. Nah, Dagelan lah gitu. karena cara dunia demit iya ana dagelane barang. Ya. Itu sing paling sangar. Ini ceritanya nyantai oleh udut ya. Oh, monggo silakan. Sini juga ada air putih, Cak, ya. Oh iya. Kita santai lah. Ya tamu enak ya putih. Ngobrol sambil santai pemirsa ya. Oke. Mungkin tanya yang lain, maksudnya apa ya? Gimana? Tempatnya yang di mana gitu, yang paling seru. Oh, iya Cak. Gustika bisa itu menerangkan, maksudnya menerangkan gini. Kalau di tempat ini yang serem apanya gitu loh. Tapi saya bisa biar jelas gitu ya. Bisa. Saya pada saat explore bersama kalian itu yang paling lucu ya, itu pada saat di Rumah Sakit Tayu Terbengkalai RSK Pati
Oh yang kata itu ya betul, Ya. betul sekali ya. Itu sangat lucu sekali tuh. Wah. Maksudnya gini, dari awal kita berangkat itu sudah lucu gitu. Dari nasi Itu- ya pemirsa. Konsumsi itu sangat lucu sekali gitu. Itu waktu itu ceritanya itu aneh. Anehnya gini, kita sudah planning, kita rencana, kita berangkat jauh. Kita jauh-jauh hari itu sudah planning. Kita bawa makanan bawa nasi. Iya, dari rumahnya itu. Dari rumah itu dari kameramen sudah nyanggupi untuk buat nasi bungkus. Ya, Itu konsumsi di ada, sana. 8 bungkus atau 7 bungkus itu udah siapkan dari sini. Nasinya itu enggak dibungkus, tapi nasinya dibawa ke termos sama lauknya itu, sama lauknya apa dulu, telur kan nggak salah. Iya. Gondok. Sederhana lah pemirsa. Sederhana untuk kebersamaan. Iya. Itu kita siapkan dari sini, terus tanya, ini nanti makannya di mana, Mas? Wah, nanti aku makannya nak lokasi, tenang wae, aku mesti dong ngeleh. Arep tekan lokasi. Nah, kita bawa ke mobil. Kita rental mobil. Ceritanya dulu rental terus. Iya. Tapi Kita memang kalau pakai mobil itu rental pemirsa. Ya. saya belum punya mobil sendiri. Kalau punya ya Kolbro. Yakin belum punya mobil sendiri pada saat itu. Punyanya Kolbro. Iya. Kita ke sana bawa nasi, bawa lauk. Terus kita turunkan. Lauk nasi nggak dimakan, cuma kopinya yang habis. Atau termos habis. Iki nggak gitu dipangan apa? Wis engko wae. Iki hawane sangar gini. Wah, kita nasi udah turunkan, terus diturunke kabeh. Baru terus kita masuk lokasi, nasi masukkan mobil semua. Masuk lokasi, kita eksplor di situ, jalan. Kita pecah jadi dua, yang saya sama Abah Ahmad dari jalan karena kita kan belum pernah ke sana. Iya, belum. kita pada saat di RSK Pati ya, Rumah Sakit Terbengkalai itu saya belum cek lokasi pemirsa ya. Dari itu sangat mendadak sekali sana. Mendadak. Yang paling lucu juga saya kaget, hampir copot jantung saya. Itu waktu kita itu ya, jenis pecah itu jadi dua Iya. tim. Kamu kan yang bawa sama kameramen 2 orang kan kalau nggak salah. Iya. Saya 3 orang sama Bayak sama kru 1 untuk cari jalan. Bayak ke depan, saya di belakang. Situ gelapnya minta ampun. Iya, memang Yang- nggak ada lampu sama sekali Yang pemirsa. bawa senter itu cuma Bayak. Saya nggak bawa senter. Nah, dia masuk dulu, saya di belakang. Kelihatan cahaya senternya kelihatan dia di depan. Terus tiba-tiba nggak ada cahaya senter. Dia nggak tahu masuk ke ruangan gitu. Saya bingung, gelap sekali kok. Waktu mau baterai HP tak hidupin itu, tak uripin. Kaget mah, dawar. Wes kene mbuatek, weteng ya lho. Iya. Wes hawane merinding, malah dikewageti. Ngono gedak njaluke di jotos nang nggon. Ya Allah Gusti, itu sing Paling lucu ya. lucu ya, kaget ya, malah emosi. Iya. Ini gini pemirsa, kru yang ikut eksplor di jagat spiritual itu sebenarnya orangnya penakut semua gitu. Terutama kameramen itu penakut sekali gitu. Tak kon kendel iku ora iso pemirsa. Engko iki ngene. Nggone angker engko kowe nek iso maca salat sing akeh. Saya kan gitu, bilang gitu. Itu masih takut gitu loh pemirsa. Ya ini juga takut ini, penakut ini. Aslinya Iya. aja disujur. Ya kita kan yo. loskan saja omongan sambil Oke. Dan sewaktu itu habis kita explore, kita keluar. Otomatis kita kan perut lapar. Kita juga kalau di situ kalau di situ carane wong Jawa iki gawat kliwat apa jenenge. Iya. Ya toh. Betul. Itu gawat kliwat itu pasti menghabiskan energi dari energi positif kita. Jadi kita rasanya ngorong, rasanya boleh. Kita keluar, sudah habis. Isi dadi pangan ora.
wis gak sida. Mulai ae. Lah wis doman, waduh digo malah dipangan. Wah itu nyengkel tinggal guyon wong. Iya. Bareng tekan omah lagi dipangan. Sing anehnya lagi itu mau dipangan malah nek cara wong Jawa iku bededeg. Bededeg Mas. Tapi ya kebersamaan ya tetap dimakan. Iya. Ya, jenenge rezeki daripada Dibadir. Ini dari tadi sendiri gini ya. Sampean kan dari tempat lain dan tempat lain yang sudah saya eksplor itu ya. Iki bosone campur-campur ora apa-apa ya pemirsa ya. Engko marahi ora kebenak, ora iso los jagone. Apakah ini Pak sampean tahu nggak sampai ditutke demit, pocong, gendro atau kuntilanak sampai rumah, tahu nggak? Pernah apa enggak? Nah itu nggak sekali 2 kali Gus. Berarti sering? Memang hampir setiap habis eksplor itu ada aja ya. Maksudnya di rumah ngikut aja. Itu nggak tahu dari mana datanya, terus nampaknya di mana itu nggak tahu. Tapi saya tahunya itu mau berangkat tidur. Ya. Jadi harap turu. Beda itu ceritane. Harap turu itu. Yang dulu kan pernah saya buat itu ya, buat konten sedikit yang saya keluar dari JSK itu. Oh iya pernah itu. Itu kan gara-gara saya tuh diikuti sampai rumah itu tiga apa itu demit ini ya, kalau jin. Terus ini serius Cak ya, serius benar ini serius pemirsa, bercanda, enggak bercandaan ini. Itu dulu itu kita eksplor pas Gusti kan nggak bisa. Oh iya Itu kita eksplor 2 orang tok, saya sama Abah Ahmad. Itu di salah satu tempat pinggir kali. Itu soalnya memang itu ini ya serem, sampai saya itu nantang gimana? Gimana itu? Nantangi piye? Maksudnya gayane kaya sampean ngono itu. Oh, kaya pas aku explore ngono itu. Bener. Ayo keluar. Gimana? Ekstensiasa bahasa misi. Apa itu jenenge? Iya toh. Ekstensi lah apa itu? Suwe gak tau explore lali. Lama pemirsa enggak pernah syuting explore saya. Coba keluar. Nek wani, ayo ngetok. Tapi delalah. Itu memang diketoki, Gus. Tapi yang diketoki Cak itu. Diketoki memang bener. Itu wonge ndok adoh maksudnya demite ndok adoh apa ndok jauh. Ya lumayan, mungkin sekitar 30 meteran mungkin. Wong itu di samping jejer wit gedang, antara wit gedang-gedang itu. Apa ya? Sosok apa itu? Itu saya pocong. Pocong. Iya, benar. Julger putih memang pocong. Terus apa ya kuegar saya juga yang pegang kamera ya dirodok mungkin. Dia ngejar wah aku malu gudak. Wah. Ya dari kamera memang enggak ketangkap, tapi dari mata telanjang ketangkap. Jelas sekali ya. Jelas sekali. Bayok amat juga melihat, saya juga melihat. Habis itu hilang, terus saya pulang berdua. Malamnya mau tidur, melok nak kamar. Itu ada 3 pocong yang tadi. Ya. Terus ada genderuwonya. Ya. Genderuwo itu yang mungkin ada wit apa? Bambu gitu. kayaknya. Salah. Terus ada kuntilanak itu di wit randu. Kan Ada wit randu. Itu 3-tiganya nyampe rumah. sampai diganggu Cak itu. Dilihatin aja. Jadi saya tidur terbaring gitu. Iya. Terus di depannya gogok telur. Ini serius Cak ini, serius ya. Serius ini, bener ini. Serius pemirsa. Terus habis itu ya sebisa-bisa saya lah. Memang kita manusia itu kan tetap yakin keberadaan dari Allah SWT. Ya. Bahwa kita itu pasti dilindungi. Ya.
kita ya harus yakin. Harus yakin itu. Nah itu dengan kebesaran Allah itu alhamdulillah pergi. Terus besoknya itu mau buat konten Gini Cak, keluar dari SK. pada saat kamu dilihatin makhluk halus itu ya, seperti yang kamu ceritain tadi, kuntilanak, pocong dan gendruwo, itu reaksi kamu gimana itu? Kayaknya kok kayak ngeri gitu loh. Reaksinya ya Saya bayangin itu ngeri. ya cuma domblong tok sama batin, baca-baca yang bisa Saisone lah. baca, iya. Baca-bacaan Al-Quran saisone gitu. Saisone gitu. Memang terus terang saya kan memang caranya nak wong ilmu itu saya enggak sombong ya. Kalau ilmu kalau Gustika sama saya itu lewat. Lewat Cak. Maksudnya lewat depan rumahnya aja. Jadi, maksudnya tingkatan ilmunya tetap di bawahnya. Maksudnya saya lewat di depan rumahnya sampean gitu loh. Jadi enggak masalah ilmunya. Jadi ya wes maca saisone adalah alhamdulillah kersane Gusti Allah. Nah, tapi ya tetap rasa takut. Khawatirnya itu ganggu sama keluarga. Barang gitu kan barang nggak kelihatan. Saya takutnya gitu. Terus punya komitmen mau buat konten untuk keluar dari CSK itu yang dulu. Tapi saya tetap monitoring di belakang. Terus saya lepas. Cuma saya tidak main di depan kamera. Jadi saya masih monitoring di belakang kamera. Jadi teman-teman explore ya saya masih ikut tapi di belakang. Mak khawatirnya gitu. Itu sing paling ngeri. Iya. Dan gini Cak, pada saat kita eksplor di Sendang Pati itu namanya apa itu? Yang Prawoto itu loh. Apa Om? Itu derek. Ya itu. Itu kan. Kita itu pengalaman sangat rekene basa Jawa ini rekoso pemirsa itu. Rekoso banget itu. Pada saat kita berangkat ya. Aja cerita iku, ora tegel lah. Nah, gini, saya kan berangkatnya kan eksplor bersama saya, Candin, Abah Ahmad dan juga Soleh sebagai kameramen itu ya. Itu pada saat kita berangkat itu sudah nggak enak, dari rumah itu suasana sudah nggak enak pemirsa. Dan kita berangkat dari rumah di perjalanan tiba-tiba mobil itu berhenti sendiri gitu. Berhentinya di mana Cak? Itu dulu pertama berhentinya di alas, tengah alas harus itu. Puncak itu, puncak. Dan saya herannya itu lampunya itu mati semua pemirsa gitu loh. Itu pada saat itu saya bersama teman-teman lah, orang 4 pemirsa itu ya, yang lainnya nggak ikut itu. Orang 4 ekspor ke sana, itu rencananya di Gua Gringseng, Prawoto Pati pemirsa. Itu rencana ke situ. Kita pada saat sudah sampai ke lokasi ya, tiba-tiba kan di situ ada jembatan Cak ya. Ya gitu. Pada saat di jembatan itu mobil macet pemirsa. Dan Kuncinya enggak? ya memang macet Cak pada saat itu lah. Terus aku Abah Ahmad dan juga Soleh itu nyurung pemirsa itu di pada saat kita di hutan itu nggak ada sinyal sama sekali, sinyal HP Indosat, Smartfren dan sebagainya itu nggak ada sinyal pemirsa gitu. Kita kan mainnya kan live pemirsa apa adanya, kalau ada setan ya ada temenan, orang ya pancen ora ono pemirsa gitu. Nah pada saat itu kita rekoso pemirsa karena itu campur-campur Cak boso nih orang apa-apa lah, ben pemirsa iki ngerti gitu, ya, pemirsa tahu gitu ya. Panyurung. Saya lanjut ya ini Iki kita yang cerita iki kejadian aku pada saat diwawancara ya. Ini Kamu video, sudah mengambil tempatku loh ini. ya nggak apa-apa Ya lah. orang. Saya cerita sedikit gitu. Nanti kamu Ini tempatku tinggal ini dan aku sih wawancara ini. Ahlian. Pada saat sampai lokasi ya, Abah Ahmad dan juga Soleh sebagai kameramen itu saya suruh masuk ke gua. Lah ketemu nih dok kono, iku orang anu dalane pemirsa. Kita sama sekali tidak survei lokasi Cak pada saat itu ya. Yo memang jauh. Tidak survei lokasi pemirsa. Dan
Saat itu Cak Din sendiri itu sudah merinding. Abah Ahmad selaku spiritual dari Jaga Spiritual itu juga merinding. Kameramen juga merinding pemirsa gitu. Dan kita itu susahnya itu saat nyurung mobile Cak Din gitu. Itu sangat apa sih, kosong banget pemirsa di situ ya. Sampai saya itu sangat sedih soalnya gini, di hutan itu pada saat jam 12 malam di lokasi itu nggak ada orang sama sekali yang lewat ya. Orang lewat belas pemirsa itu, ini asli pemirsa. Mau pengen telepon temen, Iya. pengen telepon konco gak iso kan? Gak iso, orang ada sinyal pemirsa itu pas itu. Iki cerita tentang lucu dan realnya pada saat explore gitu loh. Lah pada saat itu terus kita cari sinyal pemirsa. Kita dhisik sapa cak sinyal? Sampean kita. Apa Soleh ya dhisik? Soleh. Ya, Soleh itu cari sinyal dan dia menghubungi temannya yang dekat dari lokasi. Lah sidane iku diarahno ning Sendang Widodari Prawoto pemirsa. Mati itu. Ya, itu sangat angker sekali di situ. Tapi alhamdulillah pulangnya kan dapat omongan baru. Ya, kalau pulangnya itu dapat Omongan baru. Tapi sih berat ya Bu. Ya, itu gini Cak. Angin itu. Kita di situ pas di Sendang Prawoto itu ndak ada Cak ya. Ndak ada pemirsa itu. Iku gak ono sama sekali pandangan ke situ, gak ada. Untuk explore itu nggak ada. Tapi seakan-akan kita itu diarahkan ke situ. Iya. Saya sampai frustasi mau pulang pemirsa. Lah aku mikirnya nih pemirsa iki tak parani adoh-adoh kok ora ana lokasi liyane iki percuma aku ngono. Boeman ngono. Carane ngono pemirsa. Sidane diarahno ning Sendang Widodari Prawotopati dan temannya Soleh itu mengizinkan kepada juru kuncinya di situ. Alhamdulillah diizini Cak ya. Kita pas pada saat diizini iku pesene mung siji pemirsa juru kuncinya iku. Beliau muni sing hati-hati Mas. Soalnya sampean ora wong kene. Dan saya itu di sana sangat sopan sekali lah. Gitu kayak tamu gitu enggak apa Cak namanya itu. Iya, jangannya duwe tepos li. Iya. Ganggu. Ya, ini tetap bisa. Yang paling penting itu enggak merusak alam sekitar. Itu yang paling penting. Masalahnya tempat-tempat kayak gitu itu juga harus kita lestarikan, tidak terus kita rusak. Iya. Hanya dari manusia sendiri juga memang tugasnya kan harus merawat, membersihkan dan nguri-uri. Sedangkan dari dunia mistisnya itu juga dia nggak mau, misalkan rumahnya dirusak, diganggu juga nggak mau. Mereka juga mempunyai kehidupan sendiri, kan gitu. Kita kan juga harus namanya kan harus meyakini bahwa alam gaib itu ada, kan gitu kan. Memang itu sudah ada di apa itu nomor rukun iman nomor 5 atau nomor 6. Rukun iman itu salah satunya percaya sama gaib kan itu udah ada. Jadi kita juga harus yakin kalau memang itu gaib itu ada. Nah itu penyelarasan dari dunia gaib sama dunia kita sendiri itu juga kita harus jaga. Jadi mereka juga mempunyai rumah, kita juga mempunyai rumah. Makanya dari itu kita kalau masuk ke tempat-tempat kayak gitu kita memang harus sopan dari yang merawat setiap hari, juga sopan dari dunia mistisnya sendiri. Ini tentang keluarga lah. Apakah ada keganjalan atau apa pada saat awake dhewe iku explore apa ana sing lara di omah, ora ora awake dhewe explore tempat-tempat angker gitu. Alhamdulillah selama ini enggak ada Gus. Aman. Alhamdulillah. Masih. Yang paling penting itu walaupun kita eksplor tapi kita memang harus jalan wong Jawa itu manembah marang Gusti. Jadi kita harus yakin bahwa kita itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga itu
kita yakin ke situ lewatnya apa? Ya kita rajin sholat. Ya, berdoa jangan lupa. Terus kita perbanyak untuk zikir juga sholawat. Itu bisa menghindarkan dari segala macam pengaruh dari jin-jin itu yang menggoda kita. Ya, betul itu Cak. Jadi kita explore ini amet jauh sebelumnya. Sebenarnya aku mau muni manajer apa? Sebenarnya mau manajer itu apa? Soalnya gini pemirsa, jujur aja ini enggak rekayasa ya, ini aku ngomong apa nane pemirsa, yang biayai semua itu beliau Cak Den pemirsa, itu dari makanan dan sebagainya itu Cak Den semua, itu perlengkapan itu juga beliau. Ya itu semua kan untuk bukan saya taus ya karo kanca-kanca barang, maksudnya tetap kita sama-sama lah untuk kekeluargaan kita. Jadi sapa sing iso, sapa sing duwe, sapa sing ikhlas ya iku ayo dilakoni. Jadi kanggo kebersamaan, kanggo keutuhan keluarga. Seduluran Cak ya. Seduluran itu yang paling penting. Masalahnya gini. Persatu itu biar kita rukun. Seduluran yang rukun itu bisa membawa kita untuk melancarkan rezeki kita. Ya, memang betul itu. Gitu. Terus misalkan punya rezeki sedikit kita berbagi, itu belajar untuk sedekah. Makanya itu dari kita explore itu juga kita ambil positifnya aja. Manusia itu hidup bertambungan dengan alam gaib. Ya. Juga kita harus rukun dengan orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, saling berbagi itu sangat penting. Ya, betul. Karena memang kita itu makhluk sosial, tapi tidak bisa untuk hidup sendiri. Kadang kita juga harus minta bantuan dari tetangga atau dari teman kita yang terdekat. Itu pasti tidak bisa karena kita itu makhluk sosial. Jadi nggak bisa untuk hidup sendiri. Itu malam hari ini mungkin saya ini ada cara. Oh, sudah ada cara. Oh gitu ya. Ini kan udah jam sekitar jam 9 kalau nggak salah. Iya, betul. Ini saya janjian jam 9:30 nanti. Oh, janjian berarti tidak sampai. Iya, jadi nanti bisa dilanjut lain hari, lain waktu. Ya. Oke, yang paling penting dari pesan saya, Gus. Ya, gimana Cak? Walaupun jelek-jelek begini, aslinya ganteng. Iya. Beliau ini seorang pamit saya Cak iki ya. Enggak pamer lah saya. Beliau ini sangat baik sekali ya kepada semua orang. Intinya senang luweh pemirsa beliau ini. Dan beliau ini seorang seniman juga gitu. Di dangdut, wayang gitu. Ketoprak juga pemirsa ya. Gitu. Jadi kesibukan beliau ini sangat banyak sekali. Gitu. Mungkin Anda yang nonton kenal lah beliau seorang Cak Den itu gimana gitu. Kalau di pewayangan main ning wayang-wayang tanggapan itu pemesanan anu lapangan itu beliau tampil pemirsa gitu. Sebagai gareng pantura ya bukan gitu. isi. Ini ora promosi pemirsa. Ini saya perkenalkan lah gitu. Yang penting pesan saya untuk dulur-dulur kabeh. Ini yang penting dari saya itu kita jalin untuk kerukunan. Iya, terus sekali ya. Itu aja enggak usah yang lain-lain. Rukun, ibadah, doa aja sampai lali. Iku yang paling penting. Kowe rukun karo tanggamu, tangga teparo karo kancamu nek ra ibadah percuma. Kowe ngibadah model apa ae jungkal nek ra rukun karo kancamu karo percuma padha yo percuma. Gitu. Iya. Seimbang itu. Saya itu intinya itu rukun ibadah. Wis itu aja untuk sampean dan saya ini ada acara mungkin besok bisa dilanjut di sini. Oke, siap. Nah, sebelumnya minta maaf. Iya, siap. Ngapurane. Oke. Kita santai ya. Iya. Ngobrol lah. Bosone ngapurane pemirsa nggih. Saya minta maaf kalau campur-campur bahasanya ini. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di Indonesia, terutama di Kota Kudus,
hari ini ngobrol-ngobrolnya cukup ya, mungkin bisa diambil pelajaran dari cerita-cerita dari awal sampai akhir. Dan semoga pemirsa yang nonton ya, saya doakan sehat selalu, diberi rezeki yang barokah ya. Jangan lupa ibadah. Saya Gustika pamit ya undur diri, Sadin ya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Gus. Semoga sehat selalu. Amin. Saya akhiri pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.